Oke, kembali lagi di channel Kelas Manajemen. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan mengajarkan tentang riset operasi setelah kemarin yang sejarahnya dan filosofinya itu sudah saya bahas di podcast saya. Silakan kalau mau didengarkan. Nah, selanjutnya karena yang materi selanjutnya ini tidak bisa dibahas di podcast, saya harus membahas di PowerPoint. Nah, ini makanya saya bikin aja akhirnya video untuk mengajarkan teman-teman di sini. Oke, langsung ke linear programming ya. Linear programming ini sebenarnya apa sih gitu ya? Ini nih. Kita flashback dulu ke sejarahnya. Ini sejarah linear programming ini dikembangkan oleh George Dantzig pada tahun 1947 yang digunakan sebagai alat untuk memecahkan suatu masalah. Terus si T.C. Koopmans ini adalah orang yang berjasa membawa model linear programming khususnya model transportasi. Nah, lalu selanjutnya sebenarnya George Stigler ini pada awal tahun 1940-an ini telah membawa linear programming dalam bidang ekonomi. Jadi dulunya yang saya waktu ceritakan itu di perang kebanyakan ya. Di masalah-masalah perang, masalah apa. Nah, akhirnya si George Stigler ini dia bawa ke bidang ekonomi ya. Dia melakukan percobaan dalam menentukan jumlah kandungan vitamin dan mineral yang paling banyak diminum dalam makanan sehari-hari yang harus dipenuhi itu kira-kira berapa sih gitu ya. Dan harus dari makanan yang seperti apa dan dari apa saja. Itu. Nah, dari situ akhirnya dibuatlah linear programming. Lalu selanjutnya para militer ini tetap menggunakan metode ini dalam berbagai kegiatan seperti pembuatan schedule, penggunaan kendaraan. Wah, ini banyak banget sih ya. Linear programming ini sebenarnya untuk bukan mengefisiensikan sih ya. Tapi kayak lebih ke apa ya? Ini pasnya berapa sih gitu. Kalau teman-teman misalnya punya tepung, sayur, garam dan lain-lain, kalau dibikin gorengan ini kira-kira kalau dibikin gorengan sekian itu berapa bahan bakunya? Biar semuanya pas gitu, nggak kelebihan, nggak juga kekurangan, tapi pas. Walaupun ada nggak pak nanti sisa sedikit ya, kemungkinan sisa-sisa sedikit akan ada gitu ya. Oke, kita lanjut ke sini ya. Ini pengertiannya. Pengertian dari program linear programming atau programasi linear ini adalah suatu metode untuk membuat keputusan di antara berbagai alternatif kegiatan pada waktu kegiatan tersebut dibatasi oleh kendala tertentu. Nah, kurang lebih itu sih pengertiannya ya. Ini jadi lebih ke pembuatan alternatif aja nantinya. Nah, kita langsung masuk lagi sekarang ke kegunaan linear programming ya. Kegunaannya ini tadi udah dibahas juga. Ini memberikan alternatif. Lalu ini asumsi-asumsi dasar yang terkandung dalam linear programming ini yang pertama adalah divisibility. Jadi kita dapat membagi-bagi permasalahan kira-kira gimana nih dan alternatif ya. Lalu ada non-negativity. Di sini tidak akan ada yang negatif. Jadi semuanya akan pas. Atau ada kelebihan sedikit sih ya. Ada kelebihan tapi sedikit gitu. Lalu selanjutnya ada certainty, kepastian. Nah, perhitungan dari linear programming ini udah akan pasti jadinya. Tidak akan nggak pasti. Dan yang terakhir adalah linearity atau asumsi yang membatasi fungsi tujuan dan fungsi kendala itu harus berbentuknya linear. Jadi harus sama semuanya, nggak boleh yang ini kemana, yang ini kemana itu ya. Nah, kita langsung masuk aja ke contoh kasusnya ya, karena ini kita akan lebih banyak membahas contoh kasusnya. Nah, contoh kasus di sini saya membuat yang simpel-simpel aja ya. Dan kebanyakan juga rata-rata contoh di buku, di internet itu kebanyakan juga yang simpel-simpel aja ya. Nah, di sini saya akan ambil contoh ketika ada seorang produsen nih, dia memiliki dua macam bahan mentah ya, yaitu karet dan kain kanvas yang masing-masing tersedia sebanyak 8 satuan dan 5 satuan. Yaitu satuannya bisa ton, kinta dan lain-lain. Tapi kita tidak akan membahas itu dulu ya, karena kalau ton, kinta dan lain-lain kita bisa konversi semuanya. Tapi kita lebih kebahas nanti ke rumusnya dulu ya. Nah, dia ini bermaksud memproduksi dua macam barang. Ya, itu sepatu yang pertama itu dengan brand GX dan yang kedua dengan sepatu dengan brand Boost namanya. Nah, berdasarkan data teknis, satu unit GX ini memerlukan 2 unit karet dan 1 unit kain kanvas. Sedangkan satu unit Boost ini dia memerlukan 3 unit karet dan 2 unit kanvas. Jadi beda ya, membutuhkan bahannya yang satu lebih banyak, yang satu lebih sedikit. Lalu berdasarkan hasil riset pemasaran, yaitu ceritanya udah di riset nih sama orang pemasaran ya. Kita orang-orang operasi tinggal bikin aja. Satu unit GX ini akan laku kalau dijualnya sebesar 15.000, murah banget ya. Ya ceritanya aja gitu ya. Kita nggak pakai ini yang asli ya. Dan satu lagi ini satu unit bus ini akan laku 10.000, kurang lebih segitu ya. Nah, sekarang berapa kira-kira produksi GX dan bus ini harus berapa diproduksinya? Kalau ada bahannya kurang lebih segitu. Sampai ke penjualan maksimumnya kira-kira berapa sih gitu ya.
Oke, kita langsung masuk ke penyelesaiannya. Pertama kita sederhanakan dulu kasusnya ya. Ada di sana ada barang ini ada GX sama bus, itu bahan mentahnya, mentah 1, mentah 2, karet dan kain kanvas, dan itu harganya. Lalu di paling bawah ada persediaan dan bahan mentah ya. Di sini. Jadi di sini ada 2 unit ini untuk bahan bakunya, di sini juga bahan bakunya, dan yang ini adalah persediaan bahan baku yang ada. Pak, kalau dihitung kan hitung aja gampang, 8 kurang 5 sisa 3. Ini 1 tambah 2 3, 5 kurang 3 sisa 2. Tapi kan masih ada sisa. Nah, kira-kira berapa sih yang pas? Bisa nggak yang ini ke sini, yang ini ke sini, yang ini ke sini? Nah, nanti di situ ada ya. Nanti selanjutnya kita ada. Pertama kita sederhanakan dulu, jadikan tabel seperti ini. Agak bingung sih ya. Agak bingung, tapi teman-teman tinggal lihat aja nanti ke belakang. Tinggal ke belakang ke sini. 85 tadi ada di mana, 21 ada di mana, 32 ada di mana, dan berapa penjualannya. Semua aja di sini ya. 8 dan 5. GX 2 dan 1, lalu bus 3 dan 2, dan ini harganya 15.000 dan 10.000. Dan jadilah seperti ini tadi. 21 32 persediaan 85, harga 15.10 ya. Itu ini penyederhanaan kasus dulu. Selesai penyederhanaan kasus, kita masuk ke sini. Z maksimal itu adalah ketika nanti harga 15.000 ditambah 10.000, tapi kan kita belum tahu X1-nya berapa, X2-nya berapa. Kita harus hitung dulu menggunakan matematika ya. Nah, ini adalah fungsi objektifnya. Oke, kita lanjut lagi. Ini penyelesaiannya ya. Penyelesaiannya ini. Nah, ini. Jadi si GX itu butuh tadi 2 unit karet, 3 unit persamaan kendali ini kalau GX itu butuh 2 unit karet dan bus itu butuh 3 unit. Kalau yang kain ini 1 unit dan 2 unit ya. Nah, total tersedia tadi 5, yang atas total tersedia 5. Kita bikin dulu rumusnya. 2x1 ditambah 3x2 kurang dari sama dengan 8. X1 ditambah 2x2 dikurangi sama dengan 5. Nah, itu berarti harus 5. Jadi sama dengan 5 ya. Berarti nanti hasilnya 5, Pak. Ya kalau bisa 5. Karena kan kita memaksimalkan ini ya. Yang itu juga sama 8. Nanti x1 sama x2-nya berapa? Nah, kita nggak tahu nih titiknya berapa ya. Lalu kita lanjut lagi. Nah, di sini X1 dan X2-nya nggak boleh negatif. Kenapa ya? Kalau negatif berarti minus dong. Kita kan nggak nyari minus di sana ya. Jadi X1 dan X2-nya pasti lebih dari sama dengan 0. Cuman nggak tahu 0, nggak tahu 1, nggak tahu 2, nggak tahu 3, nggak tahu 4. Cuman kalau 4 ya nggak mungkin lah. Coba aja hitung 4 kelebihan kan ya. Oke, selanjutnya ini asumsi non negativity-nya itu udah keluar ya. Jadi kita nggak akan rugi kalau udah dihitung kayak gini. Nah, ini selanjutnya. Ini SRS-nya ini adalah tadi Z maksimal itu sama dengan 15x1 ditambah 10x2. Lalu ini ada 2x1 itu yang si produknya yang bus ini yang bawah GX yang bawahnya yang bus ya. Nah, ini kurang lebih jadinya. Lalu setelah ini gimana, Pak? Ya udah selesai, baru sampai sini. Jadi linear programming itu baru hanya sampai sini. Ya, kita tidak menyelesaikan ini sampai angkanya berapa. Nanti dilanjut lagi pada metode grafik untuk menyelesaikan ini, membantu ini. Jadi di sini linear programming ini udah dapat nih kita rumus bakunya udah ada nih. Nah, ini save dulu rumus bakunya. Nanti kita akan lanjut ke bagian yang metode grafik. Jadi nanti metode grafik ini kita menyelesaikan yang ini, lanjut lagi ya. Jadi masih sama-sama contohnya sama. Nanti kita ambil. Jadi metodenya ada linear programming sama grafik. Itu lebih gampang, nanti linear programming itu ngikut juga nanti ke sana. Jadi sekalian linear programmingnya ada, grafiknya juga ada. Oke, itu aja untuk video yang linear programming. Kita lanjut lagi next video. Silahkan teman-teman nanti cari next videonya. Sampai jumpa kembali lagi.